ada di posisi manapun. Salah satunya di akademisi. Nah, harapan besarnya teman-teman yang hari ini hadir, semoga bisa menjadi tokoh ke depannya, dan pastinya teman-teman silahkan berproses. Semoga apa yang teman-teman proses hari ini bisa mendapatkan di kemudian harinya. Dan yang terakhir dari saya, teman-teman, ini biasa yang sering saya sampaikan kepada seluruh kader, baik itu kader Jawa Timur itu sendiri maupun kader dimanapun yang saya temuin. Setiap kita sukses suatu saat nanti, jangan lupa kita sukses berasal dari mana. Begitupun hari ini teman-teman. Hari ini teman-teman berproses menuju ke 2025 yaitu LPDP. Ketika teman-teman suatu saat nanti lulus di LPDP, bahkan sampai lulus kuliah dan mendapatkan beasiswa LPDP sampai selesai, dan itu teman-teman dapatkan pada malam hari ini karena hadir di sharing session, artinya teman-teman jangan lupa rumah kita di kami ini dimaksimalkan. Jangan sampai kita lupa rumah kita yang membuat kita menjadi besar, yang membuat kita menjadi sukses. Harapan besarnya ketika teman-teman suatu saat nanti sukses, lolos di LPDP, terus lolos di kampusnya teman-teman, baik itu S1 maupun S2, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri, harapannya teman-teman bisa mengabdi untuk negeri kita melalui kami. Bisa melalui politik, bisa melalui akademisi. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat buat teman-teman bidang PSDMS yang hari ini sudah menyelesaikan, mengagendakan webinar persiapan LPDP 2025 untuk seluruh kader-kader kami senasional. Semoga dilancarkan buat teman-teman semuanya dan semoga teman-teman semuanya bisa lolos di LPDP 2025. Itu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih kepada Edo Agasiswanto atas masukan dan arahannya pada malam hari ini. Semoga menjadi penguat kita selain sebagai kader kami, tapi sebagai akademisi yang kedepannya akan menempuh jalur LPDP. Selanjutnya, tanpa berpanjang kata, kita masuk ke sesi sharing session pertama dari kawan kita Kudratullah SPT MSI. Saya bacakan sebentar untuk biodata singkatnya. Beliau Kudratullah SPT MSI lahir di Labuhan Sumbawa pada tahun 97. S1 di Peternakan Universitas Mataram, S2 Ilmu Biomedis Hewan IPB. Kemudian beliau juga mendapatkan award di LPDP Magister Dalam Negeri PK 180. Langsung saja kepada Kudratullah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Eh, apakah suara saya terdengar ya? Alhamdulillah Terdengar terdengar. jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam sebelumnya warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih kepada Himaduddin ya. Walaupun ini mendadak ya menghubungi saya sehingga saya nggak mempersiapkan PowerPoint ya. Dan terima kasih telah memberikan kesempatan ya. Ini sebuah kehormatan dari PW Jawa Timur. Di sini kita bisa sharing ya, saling berbagi. Bukan karena saya lebih tahu, tapi mungkin karena saya terlebih dahulu gitu ya, mendapatkan beasiswa LPDP sehingga nantinya saya bisa sharing ke teman-teman. Teman-teman bisa lebih eh, menanyakan nanti terkait dengan persiapan pendaftaran beasiswa LPDP tahun 2025 seperti itu. Mungkin di sini saya langsung memaparkan saja tanpa ada PPT ya. Nanti disimak atau dicatat aja terkait dengan pengalaman saya, eh, tips dan trik saya gitu ya tahun 2021 kemarin. Saya merupakan awardee tahun 2021 batch 2.
Jadi saya mulai kuliah tahun 2022 di Institut Pertanian Bogor dengan jurusan Ilmu Biomedia Hewan dan konsentrasi Biologi Reproduksi. Jadi saya lulus tahun 2023, lulus tahun 2024 di bulan Juli kemarin, seperti itu. Baik, saya ingin membagi pengalaman saya terkait dengan tips dan triks secara singkat ya. Nanti kita lebih banyaknya nanti di diskusi aja gitu. Oke, mungkin yang pertama itu kita harus memahami ya persyaratan jenis beasiswa LPDP tahun 2025. Nah, langkah pertama dan krusial adalah memahami dengan detail gitu ya. Sebelum kita bertanya agar lebih efisien itu kita harus baca dulu panduannya gitu. Kita harus baca dulu panduannya secara detail dan jenis beasiswa LPDP yang tersedia. Untuk tahun 2025 ini LPDP menawarkan beberapa jenis beasiswa ya. Seperti ada yang eh, targeted, ada yang reguler, ada afirmasi putra-putri Papua dan prioritas lainnya. Eh, Nanti saya coba kirimkan PPT bahan sosialisasi LPDP yang tahun 2025 kemarin. Jika teman-teman belum pernah membacanya, yang baru kemarin LPDP mengadakan sosialisasinya seperti itu. Nah, kemudian misalkan contoh ya, bentuk beasiswa reguler ya. Eh, Kita harus perhatikan mengenai usia kita, skor bahasa kita. Kita unduh baca semua ada di situ terkait dengan skema di panduan itu. Karena kalau kita niat gitu ya mendaftar beasiswa LPDP tentu kita teliti, detail gitu. Nanti dulu kita banyak nanya, tapi kita pahami dulu di panduan itu karena semua di panduan itu sudah lengkap semua gitu. Sudah lengkap semua, tinggal kita baca apa yang belum kita pahami, kita tanyakan seperti itu. Oke, kemudian untuk selanjutnya adalah eh, membuat outline gitu ya. Outline seperti latar belakang terkait dengan esai, dan proposal studi dan segala antara dua itu kan khusus yang doktor gitu ada tambahan proposal kemudian yang pertama itu esai baik S2 maupun S3. Nah di sini ya poin pentingnya di situ adalah kita itu harus mempelajari situasi saat ini di Indonesia terkait bidang studinya. Saya ulang, kita harus mempelajari situasi saat ini di Indonesia terkait bidang studi kita. Misalkan di bidang hukum, situasi Indonesia saat ini urgennya itu apa, kemudian gaps-nya apa, dan mengapa studi kita itu penting untuk menyelesaikan terkait dengan permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua adalah tujuan studi kita. Nah, kita di sini dalam tujuan studi ini adalah kita harus pengetahuan dan skill spesifik yang ingin kita peroleh dari studi ini apa. Kemudian dilanjutkan dengan relevansi dengan RPJMN Indonesia. Maksud di sini adalah rencana pembangunan jangka panjang atau jangka menengah nasional Indonesia. Sesuai enggak? Di posisi mana kita ambil posisi kita terkait dengan potensi studi kita, potensi keilmuan kita ke depan. Kita kaitkan di situ. Kemudian adalah rencana mata kuliah kita, daftar mata kuliah kita, kemudian peminatan kita apa, penelitian kita itu apa, riset kita apa. Kemudian jabarkan terkait dengan rencana kontribusi kita. Rencana kontribusi jangka pendek, rencana kontribusi jangka pendek itu 1 sampai 2 tahun pasca studi. Kemudian jangka panjangnya itu 3 sampai 5 tahun bahkan lebih dari pasca studi. Kemudian indikator keberhasilan yang terukur, harus terukur gitu, jangan abstrak seperti itu ya. Indikator keberhasilan itu apa gitu. Nah, kemudian baru nanti kita langsung masuk ke esai ya. Saya langsung fokus ke esai ini dulu ya. Nah, ke esai ini adalah kontribusi kita bagi Indonesia. Di situ dikaitkan ada 3 poin ya. Kontribusi kita ke Indonesia, rencana studi, sama eh, tentang pengabdian yang sudah kita pernah lakukan. Kita tuangkan di situ semua. Nah, poin penting di situ adalah pembuka ya, yaitu misalkan teman-teman dari eh, daerah 3T atau afirmasi lainnya, baik prasejahtera, baik disabilitas gitu ya. Itu pengalaman dijelaskan di situ di pembuka perkenalan dari diri pribadi ya, secara ringkas saja gitu, terkait dengan backgroundnya dijelaskan di situ. Kemudian pengalamannya, kemudian apakah ada proyek pemberdayaan masyarakat, karena memang di LPDP ini
tidak semata-mata mutlak LPD itu mencari orang yang pintar ya, tapi mencari orang yang benar-benar sejauh mana kontribusinya untuk Indonesia seperti itu. Kemudian proyek pemberdayaan masyarakat, kemudian situasi dan tantangan, bagaimana yang dihadapi Indonesia saat ini relate nggak sama studi kita? Banyak di situ pasti akan berhubungan semua. Lihat poin-poin SDGs yang 2030 itu, lihat poin-poinnya, poin yang mana yang cocok dengan background studi kita. Kemudian eh, aksi yang diambil apa, kemudian hasil dan pembelajarannya itu bagaimana diterapkan. Nah, kemudian yang kedua, di situ ada inisiatif inovasi sosial. Bagaimana? Kemudian kita identifikasi problematika yang ada, ditambahkan di situ. Kemudian solusi yang kita tawarkan, solusi yang kita kembangkan. Kemudian dampak dan skalabilitasnya bagaimana. Nah, baru nanti masuk ke rencana kontribusi masa depan sesuai dengan studinya. Terus, bagaimana studi ini akan meningkatkan kapasitas teman-teman? Bagaimana mengimplementasikan ilmu yang sudah kita dapatkan dari studi itu? Nah, kemudian eh, dari hasil studi itu kira-kira apa hal yang spesifik yang ingin dikembangkan? Proyeksi apa yang akan dikembangkan? Seperti itu. Baru nanti target dan indikator keberhasilan itu bagaimana? Kemudian penutup visi Indonesia yang ingin diwujudkan apa teman-teman? Seperti itu. Nah, itu salah satu outline yang harus ada di dalam esai seperti itu. Nah, berdasarkan analisis dari esai-esai penerima beasiswa LPDP sebelumnya, yaitu tips untuk menulis esai itu pasti ada tipsnya gitu ya. Nah, mulai dari hook yang kuat seperti itu ya. Personal atau fakta mewujudkan yang relevansi dengan topik esai itu. Teman-teman keluarkan di situ semua gitu. Agar pembaca itu, oh unik ini gitu. Teman-teman harus membuat keunikan tersendiri atau pembeda dari peserta lainnya seperti itu. Nah, kemudian gunakan kayak struktur yang STAR ya. Situation, task, action, sama result. Untuk menjelaskan pengalaman Anda gitu. Jadi dijelaskan acuan dengan struktur itu. Kemudian berikan contoh konkret dan data spesifik untuk mendukung eh, klaim Anda. Misalkan klaim penelitian teman-teman yang akan diangkat itu. Berikanlah contoh konkret apa sih permasalahan di Indonesia dalam arti sempit, mau kontribusi untuk daerah, permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh daerah. Misalnya untuk Jawa Timur, untuk kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, kira-kira apa gitu. Kemudian tunjukkan perkembangan ya, perkembangan diri dan pembelajaran dari setiap pengalaman itu, kira-kira teman-teman sudah berbuat apa gitu. Lalu kaitkan pengalaman masa lalu dengan rencana studi dan kontribusi di masa depan. Nah, ketika semua itu sudah kita kaitkan semua, maka jadilah sebuah kata, sebuah paragraf, dan jadilah sebuah esai seperti itu, teman-teman. Nah, itu karena itu akan digali nanti ya. Ibaratnya kita dibayarin oleh negara, jadi mau dilihat bagaimana kontribusi kita sejauh ini yang akan kita berikan ke Indonesia ke depannya. Seperti itu. Selanjutnya, esai clear ya. Lebih lanjut nanti kita diskusi. Kemudian, tips yang harus kita ketahui adalah meningkatkan skor IELTS atau TOEFL kita ya. Misalnya teman-teman yang ke luar negeri, syarat IELTS S2 itu adalah 6,5. Itu yang reguler ya. Terus yang doktor IELTS-nya 7,0. Nah, yang afirmasi kalau di dalam negeri itu bebas skor bahasa bagi yang afirmasi ya, baik itu Putra Putri Papua, prasejahtera, disabilitas ya. Daerah 3T itu bebas skor TOEFL. Tapi kalau di luar negeri itu ada skor TOEFL-nya gitu ya. Nah, kalau yang afirmasi di luar negeri masih bisa pakai TOEFL, tapi kalau yang reguler harus IELTS. Itu kita harus bedakan perbedaannya. Teman-teman mau pilih yang mana, masuk kategori yang mana gitu. Cocokkan dengan skor bahasanya, cocokkan dengan skor TOEFL atau IELTS-nya gitu. Oh, teman-teman, mestinya di sini ada Mbak Lulu eh, cocok apa bisa lewat jalur afirmasi. Mau KLN, oke, nggak usah pakai IELTS, pakai TOEFL aja gitu. Tapi kalau di dalam negeri, ya udah nggak usah pikirkan skor bahasa karena memang tidak diwajibkan. Ya udah, ini adalah sebuah kesempatan gitu untuk teman-teman yang berada di
afirmasi prasejahtera karena saya tahu kalau Jatim itu nggak ada daerah 3T ya. Ya, menurut saya sekilas yang saya baca di sasaran 3T itu Jatim itu nggak ada daerah 3T ya. Mohon dikoreksi nanti kalau memang ada. Nah, berarti kesempatan afirmasinya untuk Jawa Timur ini adalah prasejahtera yang penerima manfaat sosial dari DTKS itu. Itu adalah salah satu kesempatan untuk afirmasi dan teman-teman yang disabilitas seperti itu. Jadi ada dua kesempatan gitu untuk teman-teman yang berada di Jawa Timur. Diperhatikan skor bahasanya. Nah, di sini adalah perlu diperhatikan LPDP itu tidak menerima skor bahasa bersifat prediksi atau TOEFL Bappenas. Enggak, tidak menerima ya. Hati-hati daripada risiko gagal di administrasi mending usaha untuk tes TOEFL. Nah, misalkan sekarang sudah hamin 3 minggu nih. Sudah hamin 21 hari. Tapi belum ada skor bahasa. Saran saya itu silakan tes online. Karena kalau tes yang offline itu kita lama menunggu skornya. Karena kalau offline itu dia nggak ada skor official reportnya. Kalau yang online ada official reportnya terlebih dahulu sambil menunggu sertifikatnya keluar. Nah, LPDP itu masih menerima official report. Yang penting tempat tesnya itu adalah yang tersertifikasi lembaga ETS itu. Yang yang lembaga tersertifikasi yang diakui oleh pengadaan TOEFL Indonesia seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah mempersiapkan dokumen dengan teliti ya. Pastikan memenuhi seluruh persyaratan administrasi seperti ijazah, transkrip nilai, sertifikat bahasa, dan dokumen pendukung lainnya. Nah, di sini kan ada pembedanya di sini. Misalkan surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini ada pembedanya dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya semua eh, jalur itu surat rekomendasinya tuh bisa bersifat online form dan offline form gitu. Nah, tapi sekarang ada bedanya khusus pendaftaran di jalur regular targeted gitu. Karena mereka itu jalur ini adalah hanya berlaku surat rekomendasi online form. Cukup kita mengisi data rekomendasi, siapa namanya, jabatannya apa, institusinya apa, instansinya apa, emailnya apa, tinggal kita ketik baru kita simpan. Nanti di situ langsung terkoneksi dan langsung LPDP mengirimkan surat rekomendasi untuk diisikan oleh pemberi rekomendasi. Jadi kita nggak perlu repot ngetik, print, minta tanda tangan nggak. Nah, karena yang reguler itu hanya bersifat online form gitu. Ini bagi saya ini suatu kemudahan sih gitu. Tinggal tinggal kita masukin email, otomatis LPDP mengirimkan email. Nanti setelah ada keterangan sudah diisi atau belum diisi. Nanti kita kalau sudah diisi kita bisa cek juga bagaimana rekomendasi yang diberikan gitu. Kita juga bisa bisa prolog pemberi rekomendasi, bagaimana nanti kata-kata yang diberikan nanti oleh rekomendasi seperti itu. Itu pembedanya kebijakan baru ya dari tahun sebelumnya. Kemudian bagi yang targeted atau yang PNS TNI Polri di sini bagi yang ada ya itu ada dua berarti ya. Surat rekomendasi sama surat usulan dari pejabat eselon 1 atau eselon 2 seperti itu. Kemudian tambahan ya proposal penelitian bagi yang program doktor gitu. Nah, ini diperhatikan juga ya. Itu outline-nya sudah ada di panduan. Jangan sampai ada kekurangan dari outline tersebut karena memang kemarin itu ada yang nggak lolos gara-gara ketinggalan bagian di dalam proposal disertasi. Jadi ditanyakan saat wawancara walaupun dijawab saat wawancara tapi nggak ada di esai di proposal jadi langsung dia nggak lolos. Itu hal yang memang sepele ya tapi akan berdampak gitu terhadap dengan kegagalan kita seperti itu. Di sini tips saya yang sebelumnya tuh saya tuh karena sebelum saya lulus pun itu saya sudah mempersiapkan untuk saya akan melanjutkan studi S2 saya dengan beasiswa LPDP. Jadi jauh hari itu saya sudah mempersiapkan semua gitu. Dari zaman sebelum saya wisuda pun hamin sebulan saya wisuda S1 saya sudah persiapkan sambil menunggu LPDP saat itu. Karena memang saat itu kan ada COVID, jadi nggak ada LPDP buka tahun 2020. Terakhir 2019, baru buka 2021 lagi saat itu. Nah, saya daftar langsung 2021, saya tunggu beasiswa LPDP, langsung buka, saya daftar. Seperti itu.
Saya daftar saat itu jalur LOA. Kemudian saya sudah punya kampus, saya daftar jalur LOA dan alhamdulillah one shot gitu ya. Sekali coba langsung rezeki seperti itu. Kita kita harus persiapan yang matang gitu ya. Persiapan yang matang, niat juga ya. Kalau kita memang benar-benar niat untuk menjalankan studi di beasiswa LPDP, kita harus persiapkan jauh-jauh hari sebenarnya. Dan kita baca panduannya semua. Nah, kemudian menyiapkan diri untuk tes seleksi bakat skolastik sama wawancara seperti itu. Nah, jadi teman-teman di sini kita harus mempersiapkan bagi teman-teman yang ada LA, oke lah bisa diloncatin SBS-nya, tapi harus jamin sesuai nggak administrasi yang disubmit. Kalau memang sesuai, itu insya Allah pasti akan lulus administrasi. Karena memang di administrasi itu dia tuh nggak ada perankingan. Yang penting lengkap sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan kualifikasi, insya Allah lolos. Tinggal siapkan bagaimana wawancaranya terkait dari esai, dari proposal disertasi yang dibuat. Itu akan digali di situ gitu. Gitu. Terus langsung ke persiapan wawancara. Nah, persiapan wawancara ini adalah sama aja gitu. Kita harus mengetahui contoh-contoh pertanyaan, misalnya mengapa Anda milih program studi ini, bagaimana rencana kontribusi Anda telah lulus, apa tantangan terbesar dan rencana Anda dan bagaimana mengatasinya. Kemudian eh, gunakan metode-metode yang saya jelaskan tadi itu seperti situation, task, action, dan result itu untuk menjawab pertanyaan berbasis pengalaman. Jadi dirincikan semua gitu. Kemudian latihanlah wawancara bersama teman-teman yang sudah duluan lulus ya, berbagi pengalaman seperti itu, menanyakan tips dan triksnya itu bagaimana seperti itu. Kemudian siapkan 2 atau 3 pertanyaan cerdas untuk diajukan kepada pewawancara di akhir sesi. Nah, biasa pewawancara itu menanyakan kita di akhir ada yang perlu ditanyakan gitu seperti itu. Jadi ingin pewawancara itu ingin melihat gitu sejauh mana kita istilah itu kita tuh hanya manut-manut aja gitu terkait dengan proses wawancara itu seperti itu. Kemudian tunjukkan ya kepercayaan diri kita dan pengetahuan mendalam tentang rencana studi kita. Kita harus paham betul gitu, paham betul rencana studi kita itu apa gitu. Dan komitmen kita itu setelah studi itu apa untuk Indonesia. Kemudian jelaskan visi-visi Anda bagaimana dan beasiswa LPD itu bagaimana untuk membantu mewujudkan cita-cita teman-teman semua. Ceritakan semua pengalaman-pengalaman kepemimpinan Anda yang paling berkesan. Saya percaya ya, kader-kader kami tentu mempunyai ya pengalaman kepemimpinan ya, yang paling berkesan bagaimana. Saya percaya semua, baik yang Ikhwan, yang Akhwat itu, saya percaya kader-kader kami itu militan lah terkait dengan jiwa-jiwa kepemimpinannya seperti itu. Kemudian lakukan ya survei untuk memahami minat dan kendala misalnya di masyarakat apa sesuai dengan eh, studi kita gitu. Kemudian membangun jaringan dan mencari mentor ya ini penting juga ya. Saya ulang lagi, memiliki jaringan yang kuat dan pengalaman yang dapat membantu dalam proses aplikasi LPDP ini seperti itu. Karena mereka bukan berarti lebih tahu dari teman-teman, tapi mereka yang sudah duluan melaluinya dan nggak ada salahnya kita eh, menanyakan seperti itu dan pasti mereka pun senang juga untuk membagi pengalamannya. Jangan sungkan gitu seperti itu. Karena saran dari saya tuh jangan mendaftar LPDP itu secara maksudnya itu secara diam-diam tuh emang perlu gitu. Misalnya nggak perlu ditahu semua orang prosesnya, tapi kita juga perlu teman untuk menanyakan bagaimana seperti itu. Saya juga punya teman kok misalnya nanya ke saya, tapi nggak usah dikasih tahu ke siapa-siapa bahwa dia sedang mendaftar LPDP, tapi dia nanya gitu, bagaimana sih tips pemberkasan, bagaimana sih wawancara ini, apa-apa sih yang ditanyakan. Itu teman saya tuh nanya, tapi dia nggak perlu di-up ke mana-mana terkait dengan keberhasilannya. Nah, itulah yang saya harapkan tuh jangan sendiri aja tuh mempersiapkan, tapi tanyakan gitu, jangan bingung sendiri nantinya seperti itu. Selanjutnya optimasi profil online ya di era digital ya.
Misalkan nanti perbaiki LinkedIn, Instagram, Facebook gitu ya, Twitter, karena memang ada link yang kita submit nanti di biodata ya. Nah, biasa ya saya nggak tahu ya, teman-teman di kami itu profil media sosialnya ada suatu hal yang memang kritik pemerintah dan segala macam gitu ya. Itu mungkin bisa difilter dulu lah gitu. Maksudnya tuh bisa nanti akan ditanyakan gitu bagaimana sikap kita terkait dengan problematika yang ada di Indonesia. Memang memang kalau memang mau kritis ya jawab aja gitu. Terkait dengan apa yang ditanyakan nanti karena memang pewawancara tuh ada suka iseng juga gitu ya. Mengecek apakah kita ini radikal atau enggaknya gitu. Eh, Mengecek sosial media kita seperti itu nanti akan ditanyakan di situ gitu. Update update ya apa gitu ya. Silakan nanti. Nah, kemudian ini yang paling penting adalah manajemen waktu yang efektif ya. Proses aplikasi LPD ini membutuhkan waktu dan energi yang tidak sedikit ya. Dibuatkanlah timelinenya mundur ya. Maksudnya tuh sekarang sudah tinggal 3 minggu ya. Apa yang dilakukan teman-teman dalam waktu 3 minggu ini? Susun gitu ya timelinenya bagaimana. Kemudian nanti setelah administrasi pengumuman, susun timelinenya belajar SBS ya. Karena memang eh, administrasi ke pelaksanaan TBS itu ada waktu sekitar 1 bulanan ya. Persiapkan di situ dari pembelajarannya dari materi-materi kecukupan data, misalnya dari materi aritmatika, analogi, silogisme gitu. Di disusun gitu timeline-nya minggu ini belajar materi ini gitu, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kesehatan fisik dan mental ya. Ini yang paling penting juga. Kita harus jangan sampai satu wawancara sakit gitu ya. Itu akan nggak konsen gitu ya. Wawancara pun psikolog pun akan melihat kita, oh ini kayak nggak semangat nih gitu. Jangan sampai lah kita harus jaga kesehatan selama 3 sampai 4 bulan ke depannya karena batch 1 ini sampai tanggal 19 Juni gitu pengumuman akhirnya. Jadi dijaga ya persiapannya dan eh, kesehatannya seperti itu. Kemudian jaga pola makan gitu dengan meningkatkan konsumsi sayur dan buah yang vitamin gitu ya untuk meningkatkan eh, otak gitu kesehatan otak kita gitu. Misalkan lakukanlah apa yang Anda sukai misalnya me time lah gitu sambil kerjain terkait dengan eh, persiapan-persiapan dari LPDP gitu. Selanjutnya adalah teruslah belajar ya jangan takutlah minta bantuan tetap fokus pada tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita itu kan ingin menjadi awardee 2025 toh. Jadi fokus pada tujuan itu. Jadi kalau kita fokus pada tujuan, dengan sendirinya kita akan mempersiapkan terkait dengan deadline-deadline kita, timeline-timeline kita gitu. Kemudian dengan keturunan dan strategi yang telah kita bahas, maka teman-teman sudah selangkah lebih dekat itu untuk mewujudkan impian teman-teman melalui beasiswa LPDP tahun 2025 ini. Ya semoga apa yang saya sampaikan menjadi pemicu teman-teman untuk semangat mempersiapkan ya. Ada waktu 3 minggu lagi ya. Pas 3 minggu lagi, 21 hari lagi, batas submit pendaftaran gitu. Silakan dipersiapkan. Jika memiliki pertanyaan lebih lanjut atau membutuhkan klarifikasi, jangan ragu kita diskusi sama-sama, kita santai ya. Selamat ya berjuang teman-teman, semoga sukses. Terima kasih dari saya, mohon maaf ya. Mungkin ada yang salah dalam pengucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanyakan eh, untuk Kudratullah, Mas Kudratullah, ini mau izin live dulu atau bagaimana? Karena kalau mau izin live dulu, saya berikan satu sesi khusus untuk teman-teman menanyakan ke Mas Kudratullah. Iya, mohon maaf ya, karena di tempat saya ini batas close-nya itu jam 9, jadi saya harus balik ke rumah gitu. Jadi mungkin ada Wah, waktu bertanya, soalnya saya mau pindah tempat perlu perlu ada waktu lagi gitu. Soalnya batas saya nggak tahu ternyata di sini batasnya jam 9. Soalnya saya lagi di luar ya. Batas hmm, coffee shopnya sampai jam 9 malam gitu. Saya baik. sayang sekali sih gitu mau pindah tempat, tapi butuh space waktu lagi. Mungkin kita
pertanyaan di grup nanti ada yang perlu saya jawab gitu ya. Mungkin tapi teman-teman kalau mau ada waktu dalam waktu 10 menit ini ada yang mau ditanyakan ya silakan itu kita diskusi aja gitu. Baik, saya berikan satu orang penanya saja ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa memberikan emoji raise hand di chat, kolom chat di Zoom. Setelah itu saya akan panggil dan silahkan nanti bisa memperkenalkan diri dan bertanya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Atau masih belum ya? Ya, Ya. Kalau saya tuh khawatir ya Mm-mm. kalau yang diam itu dia paham apa enggak gitu. Nah, ini ada yang bertanya. Saya Oke, langsung ini bacakan ada aja. lewat chat ya. Selamat malam Kak, perkenalkan saya Indah. Saya berencana mengikuti LPDP jalur PNS, Targeted PNS. Izin bertanya Kak, menurut Kakak untuk essay bagian pengalaman dan kontribusi, apa saya perlu masukkan pengalaman dan kontribusi selama ini, bahkan sebelum jadi PNS, atau cukup masukkan pengalaman dan kontribusi selama jadi PNS saja? Mohon pencerahan yang Kak. Kalau boleh pertanyaan yang kedua, tadi Kakak sempat menyampaikan untuk rekomendasi PNS itu kan ada dua, surat usulan dari eselon kepegawaian dan rekomendasi. Itu beda keduanya apa ya Kak? Terima kasih banyak Kak Pamateri. Silakan bisa dijawab dulu. Oke, baik. Oke, baik. Saya coba jawab pertanyaan yang pertama ya. Saya baca ulang ya. Menurut kakak, saya bagian pengalaman kontribusi apa yang saya perlu masukin pengalaman dan kontribusi selama ini bahkan sebelum semuanya ya, dimasukin aja gitu ya. Mungkin waktu kontribusi saat setelah CPNS ini, setelah PNS ini kan sudah jelas kan kontribusinya apa, topoksinya apa, jabatannya apa, kinerjanya itu bagaimana. Nah, dijelaskan, dijabarkan semua. Kemudian langsung dikaitkan fokusnya. Fokus kontribusinya itu misalnya jabatan fungsionalnya itu apa gitu. Operator kah, misalnya eh, PNS-nya ini apakah dosen atau memang di dinas atau instansi Pemda Pemprov gitu ya. Dijelaskan di situ eh, jabatan fungsional yang didudukin itu apa, tupoksinya apa, kontribusi yang pernah dilakukan di situ apa. Dijelaskan semua. Nah, dikaitkan semua kemudian tentu eh, langsung nyambung nih ke pertanyaan kedua ya. Maksud surat usulan itu adalah misalkan kerja di dinas Dukcapil misalkan atau di Bapeda dah misalkan. Misalkan kepala badannya itu mengusulkan saudari Indah ini untuk mendaftar beasiswa LPDP karena untuk mengisi kekosongan jabatan. Misalkan dan kualifikasi pendidikan. Bisa mengambil tentang eh, apa ya manajemen kebijakan pemerintahan misalkan itu ya ke- diusulkan karena memang untuk mengisi jabatan tersebut karena nggak ada kualifikasi pendidikannya itu yang membedakan eh, surat usulan itu mengusulkan kita untuk mendaftar beasiswa LPDP itu ada formatnya ya. Coba diperhatikan di buku panduan bagaimana model eh, surat usulan karena memang usulan itu biasa dikeluarkan oleh eh, pejabat di instansinya, misalkan kepala badan ya. Kepala badan itu otomatis dia eselon 2 ya. Kepala dinas atau kepala badan gitu ya. Misalkan jadi dosen, eselon 1 bisa eselon 1A berarti rektor, eselon 1B adalah wakil rektor. Kemudian eselon 2 kalau tingkat fakultas yaitu eselon 2-nya adalah wakil dekan atau biro sama eselon 1B-nya itu adalah dekan. Nanti misalkan misalnya posisinya ini dosen, silakan nanti usulannya tuh berarti eh, dari dekan atau dari rektor seperti itu. Nah, kalau untuk rekomendasi, nah rekomendasi ini
Bisa juga mau ambil dari yang apa misalnya juga mau diambil dari apa tentu kalau PNS ya diambil dari misalnya kabitnya kepala bidangnya gitu. Apa kepala bidang misalnya di dinas di Bapeda itu di bidang apa jabatannya gitu. Di bidang penelitian kah, di bidang pengembangan kah gitu. Di bidang perencanaan kah gitu. Jadi rekomendasiku bisa dari kabitnya kah, apakah dari kepala badannya langsung kah bisa gitu. Kalau usulan itu adalah langsung dari petingginya gitu. Dari kadisnya kah, dari rektor kah gitu. Nanti saya kirimin ya eh syarat dari LPDP itu kira-kira eselon satu itu masuknya tuh siapa. Eselon 2 itu masuk kira-kira siapa. Kan LPDP itu hanya eselon satu setinggi-tinggi itu eselon satu atau eselon 2 kan. Itu syarat yang berhak memberikan usulan gitu. Dan biasa itu adalah koordinasi dari BKD-nya. Karena memang yang mengeluarkan tugas belajar itu adalah BKD-nya kalau sebagai PNS. Yang berhak memberikan kita tugas belajar itu adalah BKD. Nanti ada tanda tangan itu. Soalnya saya pernah melihat eh, usulan, ada teman saya dokter gigi saat itu ambil spesialis, dia ada keterangan bahwa BKD itu memberikan dia tugas belajar untuk melanjutkan subspesialis seperti itu. Seperti itu. Mungkin ada yang kurang jelas silakan. Kak. Ini sudah ada tambahan 2 penanya ini, Kak. Oke, seberapa kuat sih daya tarik cerita personal terhadap esai misal bagian itu? Ya, singkat-singkat aja. Maksudnya tuh perkenalannya tuh terus singkat-singkat aja. Misalnya perkenalan siapa diri Anda, latar belakang Anda, dari mana. Langsung dimasukin terkait dengan pengalaman, eh, riwayat pendidikan, gitu. Kemudian yang paling penting adalah yang maksud tuh yang paling intinya itu adalah kontribusi konkret kita gitu terkait dengan rencana studi kita, rencana pasca studi dan rencana jangka panjang kita itu mau kemana gitu, mau ke bidang apa gitu. Kita implementasi keilmuan kita gitu. Makanya penting hasil riset kita gitu. Kita kolaborasi dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Kan luas gitu kan, luas terkait dengan bidang keilmuan teman-teman gitu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga tentang esai jika pengalaman teknologi kita ini bukan dari hal besar atau kita minim kontribusi bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kebenaran. Oke, kalau yang ini sebenarnya itu sekecil apapun kontribusi kita itu tidak menjamin kita lulus apa enggaknya. Besar pun kontribusi kita itu tidak menjamin besar atau enggaknya. Tinggal bagaimana kita memberikan penjelasan yang unik aja. Kita jual diri kita seperti itu. Tapi jangan terlalu pede gitu. Kita tinggi aja kontribusi kita. Kalau kita terlalu pede, itu banyak yang nggak lolos, banyak yang terkecoh di situ. Gitu. Minimnya kontribusi teman-teman, tetapi benar-benar berdampak, ya itu lebih bagus sih daripada kontribusinya banyak, tapi yang benar-benar signifikan berdampak untuk Indonesia saat ini itu kurang seperti itu. Jadi bagaimana terkait dengan kita tuh memprasikan kalimat kita sebenarnya untuk menjabarkan sebuah kontribusi kita kaitkan dah dengan semangat kita, dengan motivasi kita, kenapa kita melanjutkan studi. Oh aman kok, saya dulu satu wawancara, saya sebutkan kok organisasi kami eksternal. Nggak apa-apa, Iya. ya kami nggak radikal kok. Siap, siap, siap. Ya, kebetulan saya nggak tahu sih, saya bisa lihat sih wawancara itu ihwah atau enggak gitu. Alhamdulillah saya dapat yang ihwah sih kayaknya ya, gitu. Soalnya wawancaranya itu pakai peci gitu. Jadi gitu ya. Ya, Dan saya dulu diwawancara sama ibu sama bapak ya. Jadi saya lihat yang ibunya jilbabnya besar, kayaknya ihwah juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya teman-teman dapat wawancara yang memang kita berharapnya tuh ya kalau baik itu latar belakang akademisi, psikolog yang mudahan dari orang-orang yang kita gitu ya. Makanya kita berdoa gitu ya agar wawancaranya tuh lurus gitu seperti itu ya.
Kalau spesifik untuk kontribusi daerah kita juga lebih bagus, jelas ya. Kaitkan aja gitu. Misalkan kita mau kontribusi untuk daerah ke depannya. Kaitkan apa sih permasalahan? Misalkan saya ya dulu. Saya permasalahan di daerah saya itu terkait dengan gangguan reproduksi ternak, masalah pakan. Saya jabarkan, oh saya S1 dulu pernah buat program kreativitas mahasiswa, tembus pendanaan, saat implementasikan terkait dengan keresahan itu di peternak, saya kaitkan semua. Nah, di situ adalah nilai jual. Berarti itu sudah goalsnya sudah di situ kan. Permasalahan di sektor peternakan kita aplikasikan dengan ilmuwan kita nyambung gitu kan. Jadi ada langsung tertarik seperti itu kita jelaskan. Makanya teman-teman kira-kira di daerah teman-teman itu apa sih urgensinya? Apa sih Iya, siap. permasalahannya, problemnya? Kaitkan dengan kita luas pandangan kita seperti itu. Luas ya. Kita jangan terpacu pada satu permasalahan. Indonesia itu luas kaitkan dengan studi baik di bidang pertanian, pendidikan, hukum, pariwisata, ekonomi, itu nyambung sekali. Coba lihat di poin SDGs itu kaitkan. Nah, ini yang penting juga. Misalnya dengan keberhasilan kita, dengan berhasil kita mengatasi permasalahan Indonesia itu kaitkan dengan poin-poin SDGs itu kan ada 16 poin di situ. Misalkan poin saya itu poin yang ke-9 adalah tentang menjaga ketahanan pangan ekonomi berkelanjutan. Itu relate poin 9 SDGs 2030 itu. Maka dengan keilmuan, kepakaran kita, maka berhasil gitu berhasil nantinya berharap dapat mendukung gitu ya program SDGs itu dengan poin nomor 9 itu terkait dengan ketahanan pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan. Nyambung di situ. Kudrat. Mas Kudrat. Ya. Halo, Mas Kudrat. Wah, sudah. Mas Kudrat, sepertinya sudah terputus dari kita ya. Mas Kudrat. Oke, kita kita lanjutkan dulu aja selanjutnya karena Mas Kudrat tadi juga sudah konfirmasi jam 9 tidak bisa melanjutkan mengisi acara. Kita ucapkan terima kasih kepada Mas Kudrat atas waktunya dan jawabannya. Nanti teman-teman bisa bertanya langsung di grup terkait hal-hal yang ingin ditanyakan hari ini yang belum tersampaikan. Selanjutnya kita langsung aja kepada sharing session kedua dari Denny Yatri. Beliau adalah awardee LPDP Magister Dalam Negeri PK 209, S1 Pendidikan Bahasa Inggris UM dan S2 Pendidikan Bahasa Inggris UM. Langsung saja kepada Denny untuk menyampaikan sharing session pada malam hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Semuanya terima kasih untuk Mas Imamuddin ya. Mohon maaf, mohon izin juga tidak pakai ini background. Saya baru datang dari luar. Oke. Menarik ya teman-teman. Ini adalah salah satu wasilah untuk teman-teman semua bagaimana bisa nanti menjadi bagian dari award LPDP 2025. Apa ini Mas Zainuddin? Menyampaikan tips trik atau seperti apa? Oh ya. Ini santai aja kan ya ini? Oke. Iya, santai aja kalau mau berikan tips trik atau mungkin pengalamannya sebelumnya atau bagaimana sebelumnya Ya. dapat LPDP ini dari bagaimana pengalamannya. Oke, cerita aja ya ini. Oke. Aku teman-teman ini ya, aku angkatan 2018, S1-nya dulu kuliah 2018, kemudian gap 1 tahun. Waktu itu gap 1 tahun sakit TB usus, jadi selama 1 tahun itu aku konsumsi obat anti tuberkulosis
Kemudian di 2023 LPDP buka, ya daftar, alhamdulillah one shot di situ. Sebenarnya untuk kan ini ya untuk LPDP ada tiga seleksi. Kalau teman-teman memang tidak menggunakan LOE atau Letter of Acceptance, itu teman-teman pertama harus siap administrasi, lulus administrasi, kemudian tes scholastic, yang terakhir adalah tes substansi atau wawancara kayak gitu. Teman-teman bisa kemudian skip tes scholastic kalau teman-teman punya LOE atau Letter of Acceptance. Jadi teman-teman ngurus dulu pendaftaran di kampus mana yang teman-teman ingin. Nanti teman-teman bisa untuk kemudian skip tes yang kedua. Jadi setelah administrasi, kemudian langsung ke substansi atau tes wawancara. Dan di tes administrasi ini yang agak challenging ya, itu mungkin ya seperti yang tadi teman-teman bahas, sangat menarik lagi pertanyaan tentang esai itu. Jadi di administrasi memang kita perlu menyiapkan satu bagi teman-teman yang jalur reguler dan lainnya, kecuali teman-teman yang ngambil jalur afirmasi, itu tentu ini ya kemampuan bahasa Inggris. Dan ini teman-teman biasanya sertif bahasa Inggris ini tes itu baik itu TOEFL ataupun IELTS, itu teman-teman keluarnya ini kalau yang official teman-teman tes offline itu keluarnya masa kerja sekitar 14 hari. Jadi silahkan dari sekarang teman-teman diperhatikan timelinenya. Kalau kemarin LPDP kalau nggak salah bukanya 11 Januari ya. Sekarang sudah tanggal 27 Januari dan perkiraan nanti tutup Februari. Jadi kalau teman-teman memang ingin untuk kemudian nanti ngambilnya offline test, itu teman-teman perlu perhatikan masa keluarnya sertif ini adalah masa kerja 14 hari masa kerja. Tapi ketika teman-teman pengen ngambilnya online based on computer ya, bisa tes dimanapun dari laptop teman-teman di rumah masing-masing, itu teman-teman ini ada plus minusnya ya, baik tes offline ataupun online. Untuk plusnya, yang online ini masa kerjanya hanya 1 hari. Teman-teman tes sekarang, besoknya nilainya sudah bisa keluar. Dan itu sudah bisa dipakai, kayak gitu. Jadi tanpa harus nunggu sertifnya datang. Tapi nanti dari penyelenggara, sertifnya juga akan dikirim, kayak gitu. Jadi itu buat teman-teman yang mau persiapan tes bahasa, teman-teman bisa ngambil offline, teman-teman juga bisa ngambil online. Untuk offline masa kerjanya ini 14 hari baru keluar, untuk online ini teman-teman bisa langsung keluar. Info-infonya banyak teman-teman, tapi ya perlu perhatikan juga kan ini ya penyelenggara itu harus yang trusted. Nah, teman-teman bisa reach out aku untuk tanya-tanya mungkin yang online di mana kayak gitu-gitu. Kalau yang online offline jelas kayak semisal uh, di ini ya di balai bahasa kayak gitu-gitu gitu. Kemudian untuk esainya menarik ya tadi dari penyampaian pemantik sebelumnya. Teman-teman juga bertanya seputar apa sih sebenarnya yang harus jadi daya tawar saya kayak gitu. Sebenarnya esai itu sederhananya itu seperti ini teman-teman. Apa sih yang jadi daya tawar kita kayak gitu? Kenapa kita layak untuk menjadi wardi LPDP? Apa yang akan kita berikan untuk Indonesia? Kurang lebihnya seperti itu yang ada di esai. Kalau teman-teman yang suka esai, suka nulis, mungkin familiar dengan yang namanya teknik STAR. STAR itu STAR, Situation, Task, Actions, and Resolution. Kalau situationnya ini teman-teman jelas di opening itu menyampaikan tentang latar belakang masalah hari ini itu apa kayak gitu. Kalau disinggung tadi ada masalah tentang pangan atau mungkin ada masalah tentang pendidikan, ada masalah tentang sosial dan lain-lain, teman-teman sampaikan itu, sampaikan tentang masalahnya. Teman-teman background teman-teman sebagai apa, masalah yang teman-teman rasa itu masalah itu apa kayak gitu, itu disampaikan di awal. Itu situation ya. Kemudian task. Tugas kita setelah tahu masalah itu apa? Harus konkret. Kalau dari pemantik sebelumnya disampaikan, masalahnya jelas, solusinya jelas, konkret. Jangan kemudian sesuatu yang dia itu
tidak apa ya, sulit untuk kemudian terrealisasikan. Yang dimaksud mudah, realistis itu seperti apa? Teman-teman sudah paham siapa saja yang akan teman-teman gandeng. Kalau butuh kolaborasi, kolaborasi dengan siapa saja. Kolaborasi dengan pemerintah kah, dengan NGO kah, dengan organisasi komunitas. Jadi memang secara taktis itu jelas teman-teman akan berkolaborasi dengan siapa kayak gitu untuk kemudian memecahkan masalah ini. T tadi sudah, A sekarang ya action. Ya, ini lagi-lagi jelas. Jelas, entah nanti teman-teman bentuknya pelayanan. Itu ada mungkin yang nanti ngasih jasa konselor pendidikan, kemudian ada yang ngasih jasa pelayanan psikolog, kayak gitu-gitu. Intinya jelas. Terakhir, resolution. Ketika teman-teman sudah tahu masalah, teman-teman tahu akan berkolaborasi dengan siapa itu untuk menyelesaikan masalah itu, teman-teman punya ide, gagasan yang konkret, entah itu pelayanan, entah itu produk, kayak gitu. Ya, seperti itu, resolution di sini teman-teman stating, menyampaikan di essay teman-teman bahwa dengan langkah-langkah seperti itu, masalah ini selesai, kayak gitu. Di situ teman-teman menyampaikan itu kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau desa itu apa ya? Ya modelnya kayak novel-novel aja ya. Di opening teman-teman harus tahu hooknya. Aku biar readers itu, pembaca itu sekali ngelihat teman-teman di opening itu, di openingnya saya langsung tertarik dan penasaran untuk melanjutkan membaca. Ya, gimana caranya teman-teman bisa pakai hooks kayak tadi tuh? Bukan yang ya nulis sesantai sesantai aja kayak teman-teman lagi nulis diary juga bisa kayak gitu, jadi nggak yang harus gimana-gimana juga di esai. Oke, yang pertama tadi kemampuan bahasa, selanjutnya ada esai ya, kemudian ya udah kita melengkapi kebutuhan di akun LPDP yang memang harus diisi. Selanjutnya untuk tes skolastik, teman-teman ini ya, teman-teman latihan-latihan soal aja. Banyak sekali dibagikan itu latihan soal. Kalau butuh PDF-PDF-nya latihan soal itu bisa reach out aku. Untuk yang non LOE ini biasanya untuk mendapatkan LOE kampus itu, untuk yang non tes untuk bisa mendapatkan LOE kampus teman-teman harus nyiapin proposal penelitian. Proposal penelitian namanya proposal itu jelas pasti berhentinya di bab 3 atau bab metodologi. Jadi nggak sampai ke hasil diskusi, nggak sampai ambil data kayak gitu-gitu ya. Cukup nanti ngembangin instrumennya kayak gitu. Kemudian untuk sesi terakhir ini di substansi atau wawancara, nanti teman-teman latihannya di mock up, latihan-latihan soal banyak sekali di Google yang bisa teman-teman akses itu, atau teman-teman butuh juga kumpulan-kumpulan soal kayak gitu ya. Sebenarnya nggak yang gimana-gimana waktu nanti di hari H substansi wawancara itu akan ada tiga beliau-beliau orang-orang yang akan mewawancarai kita, satu dari akademik, kedua dari psikolog, yang terakhir dari ini seputar LPDP kayak gitu. Jadi beliau-beliau ini, tiga orang ini yang akan wawancara kita. Ya balik lagi, apa aja sih sebenarnya yang ditanyain yang nggak jauh-jauh dari akun yang kita buat, itu kan kita deskripsikan diri kita, kekurangan kelebihan gitu-gitu ya, kemudian esai kita juga. Nah itu yang disampaikan nantinya seperti itu. Ya saya kembalikan lagi ke Mas Imaduddin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Udah nih sharing di malam hari ini di sesi kedua. Kalau saya ingat itu di beberapa pendidikan kalau untuk yang spesialis ya. Kalau LPDP spesialis itu sangat sangat jelas sekali kalau kebutuhannya. Apalagi di timur itu ada pemenuhan kebutuhan bedah umum, dan itu dokternya masih kurang atau sudah terlanjur tua, akhirnya bisa nambahkan dengan mudah. Asal dia juga bertemu dengan dokter konsulennya. Betul. Nah, gitu. Mungkin saya berikan beberapa pertanyaan kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, mau via lewat pertanyaan di chat atau mungkin langsung
menunjukkan wajahnya atau berbicara, silakan kepada teman-teman bisa bertanya kepada Deni. Kalau terakhir itu, kalau kemarin mungkin saya sambil tanya-tanya ya. Ini ya, Kak mau nanya. Nah, itu ada yang bertanya ini dari Ira tentang gambaran passing grade. Bisa langsung dijawab mungkin? Oke, dari ini ya, bismillah. Dari masaku kemarin aku kan 2023 ini masih sekitar 850. Kemudian kemarin setelah yang afirmasi gitu tidak tanpa syarat TOEFL itu ini mm, nyampe 1000-an teman-teman. Tapi aku yakin ya, semakin naiknya passing grade gitu ya, eh, apa ya, eh kuotanya mungkin juga akan mengimbangin kayak gitu. Ya, 3.000 sampai 5.000-an kayak gitu. Ya, entah yang setahun ini juga belum ada ini apa belum ada info kayak gitu. Tapi kalau dari tahun-tahun sebelumnya sampai 2023 kemarin 8.850-an. Nah, kemarin ada yang sampai 1.000 untuk jalur reguler. Ya, seperti itu, Ira. Itu ada selanjutnya ada ini pertanyaan karena Kak Denny lulus LPDP one shot. Apakah Kak Denny tidak berminat open mentoring? Oke, Kakak Indah. Oh ya, teman-teman ini ya, aku dari Kamda, kami daerah Malang. Dan kebetulan juga sekarang aku koordinator PSDM di Kamda Malang. Dan memang juga ini lagi buka buka ini buka kelas kelas ini. Teman-teman bisa kepoin di Kamda Malang. Itu buka kelas dan alhamdulillah kemarin memang sebenarnya dibatasi ya yang daftar. Justru dibukanya buat umum, tidak hanya teman-teman di kami. Ada sekitar 10 orang yang join, yang memang setiap malam Sabtu. Nah, kita ketemu per minggu itu. Ya itu, prof, proofread esai, kemudian tanya-tanya progresnya teman-teman, persiapan kelas bahasa, dan lain-lain. Itu kemarin. Masih berlangsung sampai sekarang. Ya, silakan reach out aku aja dan nanti bisa langsung join. Itu bisa itu langsung bisa langsung join di setiap di waktu yang ditentukan. Ini ada yang bertanya Scholastic reguler 2024 batch 2 160 katanya. Yusuf. Oke. 160. Kalau dari I see. Oh, ini yang ditanya tadi pas yang grade skolastiknya. Oh, sorry, Ir. Aku nangkepnya tak kira langsung keseluruhan gitu. Terima kasih, Mas Yusuf, informasinya. Alif Raihan ini siapa ya? Alif Raihan PD Malang lah ini tadi. Dari Malang ini. Adanya makan bergizi gratis mengaruhi apa ke LPDP? Ya mempengaruhi Aduh, budgetnya. Nggak tahu saya. iya betul. Ngaruhin ke kuota ini. Kuotanya dikurangin. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya langsung. Kalau tidak, kita langsung ke sesi selanjutnya. Oh, Denny. Oke. Karena kalau di daerah-daerah di Malang itu kebutuhan kalau kebutuhan nakes ya biasanya LPDP itu setiap tahun itu memberikan berapa ya? Saya kurang tahu ya. Waduh. Sebenarnya kalau plotting plotting real kayak gitu ya Mas, belum ini ya, belum belum yang gamblang diflorkan gitu. Jadi Nggak juga per kuotanya itu seperti apa skema skema plottingnya itu. Tapi memang yang spesialis-spesialis, apalagi yang kesehatan itu sepertinya juga lebih diutamakan ya. Melihat dari buklet-buklet yang ada kayak gitu ya. terutama ya kalau di timur ya, kalau di sini-sini ya tergantung ya. Oke, saya sepertinya belum ada yang bertanya sih. Oh ini, Oke. mungkin kita kasih yang terakhir aja ini aja. Dari Ira Wahyuni. Oh, Ira ya. Wahyuni. Kak Denny buka jasa mock up in persiapan substansi nggak?
Susah banget pas Ayo. 2024 nggak lolos substansi karena passing grade-nya kurang akhirnya. Buka kemarin jadi kan di EPSDM kami Malang itu aku ngawalnya dari teman-teman administrasi ya, dari administrasi dan harapannya juga di tes substansi dan sampai skolastik juga. Skolastik sampai substansi juga. Inginnya dikawal bareng-bareng gitu, belajar bareng gitu. Silakan reach out aku. Jangan nge-DM kami Malangnya, takut gak dibalas karena bukan aku adminnya. Langsung see you langsung ya nanti sama teman-teman biar join grup. Sip, 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 sip. Terima kasih kepada Udeni sudah memberikan sharing session pada malam hari ini. Semoga bermanfaat kepada teman-teman. Kalau teman-teman butuh, langsung aja ke Udeni di grup ya. Ada di grup ya kan ya. Bisa Ya, mention betul. Mbak Deni. Nggih, halo. Ya, bisa langsung mention Mbak Deni kebutuhan-kebutuhannya, pertanyaannya. Kita langsung ke sesi ketiga. Terima kasih Mbak Deni atas waktunya. Nggih, sami-sami. Terima kasih kembali. Selanjutnya adalah sesi terakhir dari Ikhwan. Ini adalah ketua PS, kebetulan juga adalah ketua PSDMS PW kami Jatim. Langsung saja karena sudah malam, sudah makin panas ini ya. Kepada Ikhwan kami persilahkan. Baik, terima kasih Imaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa untuk sharing sessionnya sudah dilengkapi dua narasumber sebelumnya ya. Mungkin kalau saya ini hanya melengkapi terkait apa ya dari teman-teman. Jadi apa namanya dari teman-teman yang sudah isi baik di Google Form ataupun nanti saya lengkapi juga terkait ini sepertinya banyak teman-teman yang masih belum tahu juga ya terkait syarat dan sebagainya. Saya izin share terkait ini. Dari Google Form saya isi itu mayoritas paling banyak adalah dari jalur reguler. Itu ada beberapa yang jalur yang lain, baik itu targeted ataupun dari eh, afirmasi ataupun bundling. Nah, di tahun ini tuh ada jalur bayi yaitu banding atau prioritas. Banding atau prioritas itu kerjasama ya dengan kampus, kebanyakan dari kampus luar negeri. Itu ya teman-teman. Nah, dari sebelumnya saya mau share screen dulu ya, jadi teman-teman. Karena harapannya dari apa ya, kita ini tidak berhenti di malam hari ini, maka grup ini akan terus ada seperti tadi disampaikan oleh Putra dan juga Denim. Teman-teman dari yang tadi disampaikan adalah mereka semua siap mendampingi teman-teman di grup ya. Jadi kita pendampingannya lewat grup WhatsApp seperti itu. Nah, maka dari pertanyaan dari teman-teman bisa langsung sampaikan di WhatsApp grup tersebut gitu ya, terkait TOEFL ataupun sebagainya. Dari hasil Google Form kemarin itu, kebanyakan adalah sedang persiapan real test ya. Nah, berarti otomatis ada berapa nih? Dari 45 orang, gitu ya, 10-nya sudah, 45-nya ini masih persiapan. Nanti mungkin ada beberapa info ya sudah disampaikan oleh Udeni tadi, plus minus dari tes TOEFL baik itu offline atau online gitu. Kalau dari pengalaman saya dulu saat melamar ataupun ikut seleksi LPDP itu, saya ikutnya dulu tuh online. Karena online itu bisa cepat hasilnya. Karena dulu saya juga tidak persiapannya tidak terlalu jangka panjang. Eh, saya juga termasuk one shoot juga dan persiapannya juga nggak terlalu panjang. Alhamdulillah bisa lolos itu. Em, jadi nanti mungkin bisa disarankan dari teman-teman semua yang belum atau sedang persiapan real test ini saya sarankan untuk online saja. Karena kalau real test, tapi kalau real test bisa bisa mencukupi waktunya silahkan. Tapi saran dari saya adalah online dengan lihat dulu ya dari lembaganya itu sudah resmi TTS. Saran saya bisa kunjungi ya yaitu www.ief.co.id itu di situ ada
info-info terkait tes TOEFL online. Nanti bisa pilih aja tanggalnya yang menurut teman-teman sesuai. Itu untuk tes TOEFL online. Kemudian yang berikutnya, dari seberapa tahu tentang beasiswa LPDP, ini kebanyakan masih 3 ke bawah ya. Artinya adalah belum banyak tahu. Nah, saran dari teman-teman selain dari sharing session tadi sudah disampaikan oleh aku, bisa saling baca itu ya, baca di Pedoman. Pedoman itu sudah lengkap, ataupun sambil nonton streaming YouTube di sosialisasi LPDP ya, eh, di channel YouTube resminya LPDP itu juga bisa. Kalau misalkan dari malam ini kurang gitu. Kemudian di rencana daftar ataupun nanti kalau pengen tahu lebih detail di LPDP yang belum ada di panduan ataupun belum ada di YouTube, bisa tanya di grup WhatsApp kita gitu. Tapi saran saya, baca dulu panduan atau nonton dulu di streaming YouTube rekaman dari LPDP terkait sosialisasi. Terus rencana daftar LPDP jalur apa? Ini kebanyakan dari umum ya, 35 orang umum. Kemudian yang kedua afirmasi, kemudian targeted, dan yang terakhir adalah bundling. Bundling hanya satu ya. Ini siapa ya? Nanti perlu dicek bundling ini ke kampus mana. Kampus bundling itu kampus kebanyakan luar negeri. Itu bundling ini ya, bundling ini double ya. Jadi dia bisa daftar di apa namanya, di jalur reguler atau umum, tapi juga bisa ke kampus yang di bundling ini. Namanya bundling itu kan bisa daftar double ya. Dia bisa daftar apa namanya, di kampus di bundling ini, dan juga bisa daftar di jalur yang lain, baik itu afirmasi, target ataupun umum. Itu namanya bundling. Itu terkait dari Google Form ya. Selanjutnya saya ingin share terkait informasi umum ya, eh, terkait informasi-informasi umum terkait LPDP. Ini saya terlihat ya. Iya, sudah terlihat kok. Iya. Baiknya. Oke. Sebenarnya beberapa sudah di-share aku juga di grup, tapi ini ingin saya sampaikan juga di sini biar nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya langsung sekilas aja ya, karena lebih detailnya yang sudah disampaikan aku itu. Jadi highlight dari perubahan kebijakan 2025 dari tahun sebelumnya. Yang pertama yaitu beasiswa doktor. Beasiswa doktor ini eh, kebijakannya yang berubah, yaitu untuk meningkatkan lulusan program doktor yang sejalan dengan kebutuhan industri dan hasil risetnya dapat bermanfaat secara luas, serta meningkatkan kualitas riset dan daya saing perguruan tinggi dalam negeri pendaftar. Beasiswa dokter dapat menyampaikan surat rekomendasi dari instansi atau industri dari surat kesediaan promotor atau promotor telah mendapatkan persetujuan promotor. Nah, bedanya di sini ya, yaitu ada promotor atau promotor. Kalau dulu kan rekomendasi ya, sekarang promotor atau promotor. Begitu. Yang kedua adalah penambahan program prioritas baru atau co-funding. Penambahan program prioritasnya yang tadi saya sebutkan ya, itu program banding. Banding atau prioritas itu sama. Jadi ini kerjasama dengan LPDP dengan beberapa kampus ya, yaitu Tsinghua University MCI Finance, NUS, NDU MBA, NDU Doctor, NDU Business School Master, UNSW Doctor, kemudian French Master, YCM Korea Master Doctor, University of Dundee program doktor dan sebagainya. Sebenarnya ada 15 program ya, di sini bukan 9 di itu. Jadi itu adalah program baru dari tahun ini gitu ya. Kemudian perluasan biasa double degree partial LN. Jadi sekarang ada perluasan ya, double degree partial LN. Partial itu adalah beasiswa sebagian. Tuh. Nah, perluasan skema beasiswa parsial dengan pemberian pada jenjang double degree, di mana BDP akan menanggung pendanaan selama penerima beasiswa melaksanakan pendidikan di luar negeri. Yang keempat, penambahan sasaran penerima beasiswa daerah afirmasi. Jadi ada beberapa penambahan daerah yang masuk afirmasi ya. Nanti daerah afirmasinya nanti saya sebutkan. Sehingga jumlahnya menjadi 31 kabupaten. Sebelumnya eh, jadi ada tambahan sejumlah 31 yang sebelumnya 96 menjadi 127. Kemudian yang kelima, update daftar prioritas tujuan. Jadi ada
tambahan daftar universitas tujuan yang dimasukkan ke yang bisa menerima LPDP gitu ya. Lanjut yang berikutnya yaitu ini ya tadi yang saya sebutkan ya. Jadi ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang daerah tertinggal. Jadi ada daerah afirmasi yang ketambahan tadi itu. Lanjut berikutnya ini adalah beberapa daerah afirmasi ya yang tambahan itu. Nah, daftar tujuan PTUD. Nah, PTUD itu ada beberapa yang tidak memerlukan eh, syarat tertentu ya, karena PTUD itu adalah perguruan tinggi utama dunia. Sehingga yang pengen masuk ke PTUD disyaratkan LOA dulu, gitu ya. Nah, kalau yang lain itu kan tiga universitas yang bisa langsung daftar beasiswa. Tapi kalau PTUD itu harus memiliki LOA dulu. Nah, kemudian ada kewajiban berkontribusi pada tahun ini itu ada perubahan. Kalau sebelumnya adalah 2N+1, pada tahun ini hanya 2N. Ini berdasarkan kebijakan dari BKN gitu ya. Sehingga hanya 2N saja. Kalau sebelumnya 2N+1, sekarang hanya 2N. Gitu ya. Kemudian perubahan kebijakan teknis 2025, pertama adalah beasiswa putra-putri Papua, yaitu mengunggah surat pernyataan ditangani oleh orang tua atau wali pendaftar, atau kepala das, atau kepala desa setempat, kepala lembaga adat resmi Papua. Yang kedua, konsekuensi ketidaksesuaian dokumen, gitu ya. Dalam hal terdapat peserta beasiswa LPDP yang lulus seleksi administrasi dengan dokumen yang tidak benar, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan persyaratan administrasi, peserta tersebut dinyatakan tidak lulus pada pengumuman tahap seleksi berikutnya, serta beasiswa LPDP yang lulus seleksi administrasi dengan dokumen yang tidak benar atau palsu akan mendapatkan pemblokiran akun pendaftaran. Yang ketiga yaitu syarat rekomendasi. Tadi ada yang tanya yaitu apa bedanya surat usulan dan juga syarat rekomendasi. Nah, kalau di targeted gitu ya, itu tidak perlu surat rekomendasi, hanya surat usulan. Tapi kalau PNS yang mau jalur yang lain selain targeted, misalkan reguler atau afirmasi dan sebagainya, itu dia akan menambahkan surat rekomendasi ini sebagai syarat administrasinya. Jadi selain surat usulan, ada surat rekomendasi. Jadi dibolehkan misalkan PNS gitu ya, TNI Polri itu untuk jalur lain, selain targeted TNI Polri, PNS, bisa juga pakai jalur lain, tapi ketambahan yaitu surat rekomendasi. Maka saran saya tetap ya, tetap jalur di targeted biasanya karena hanya disyaratkan hanya surat usulan saja. Kemudian yang keempat, pengajuan sanggah. Itu sanggah ini merupakan bentuk klarifikasi pendaftar atas hasil seleksi administrasi dan tidak dapat mengganti atau mengubah informasi pada dokumen persyaratan yang telah disampaikan saat pendaftaran kepada LPDP. Yang keempat ini ada pengajuan sanggah ya, itu untuk mengklarifikasi yang sudah diunggah, jadi administrasi yang sudah diunggah. Nah, berikutnya yaitu jadwal seleksi tahap 1 tahun 2025 ya. Di tahap 1 ini atau B1 ini, pendaftaran sudah dibuka ya tanggal 17 Januari sampai 17 Februari. Ini lebih cepat sepertinya ya daripada tahun sebelumnya. Maka teman-teman saya sarankan untuk segera melengkapi administrasinya ya. Nah, kemudian proses seleksi administrasi setelah tanggal 17 Februari, maka otomatis 18 Februari sampai 6 Maret. Dan pengumuman administrasinya yaitu 7 Maret. Kemudian pengajuan sanggah 8 sampai 10 Maret. Kemudian pemrosesan ajuan sanggah 11 sampai 21 Maret. Pengumuman hasil sanggah 24 Maret. Kemudian shortlist pendaftar yang submit di kampus mitra itu untuk jalur seleksi ya, prioritas atau banding itu 10 April 2025. Kemudian pengumuman peserta seleksi substansi program banding. Jadi program banding itu kan tanpa skolastik ya, jadi dia langsung substansi itu tanggal 16 April. Kemudian seleksi bakat skolastik 14 sampai 28 April. Pengumuman seleksi bakat skolastik 2 Mei. Kemudian seleksi substansi 6 Mei sampai 5 Juni. Kemudian LOA dari kampus mitra 3 Juni 2025, kemudian hasil seleksi substansi 19 Juni, kemudian periode program paling cepat yaitu Juli 2025. Itu adalah timeline dari batch 1 tahun 2025. Gitu ya. Eh untuk selanjutnya ini adalah komponen beasiswa LPDP ya. Ini salah satu beasiswa yang sangat menjanjikan ya dari beasiswa lain yang saya ketahui. Maka LPDP itu banyak sekali yang ingin mendaftar di sini gitu ya. Maka ini adalah beasiswa yang menjanjikan. Saya sarankan yang ingin minat lanjut studi, saya sarankan LPDP ini diprioritaskan untuk jadi prioritas yang pertama karena sangat banyak sekali dana yang diberikan dari LPDP kepada awardee-nya. Gitu.
Selanjutnya mungkin saya skip aja karena beberapa sudah di-share oleh Kudrat ya di grup. Terakhir, tips dari saya, jadi gini ya teman-teman, dari LPDP itu setahu saya itu tidak ada kuota ya. Tidak ada kuota eh, berapa jumlah yang lolos di batch 1 ataupun batch 2. Kenapa kok tidak ada kuota? Karena eh, LPDP itu hanya ingin mencari benar-benar calon penerus generasi bangsa itu yang benar-benar kualitas gitu ya. Maka yang benar-benar kualitas itu disaring dari beberapa potensi yang dia miliki. Maka persaingannya bukan dari orang lain, saingannya adalah diri kita sendiri. Berapa diri kita ini pantas untuk mendapatkan beasiswa ini. Maka kita pintar-pintarnya strategi kita untuk menawarkan diri kita untuk menjadi penerima beasiswa itu. Jadi kita kalau misalkan bisnis ya, kalau kita ngomongin bisnis, bagaimana mitra kita itu mau mendanai atau menginvestasikan pada diri kita ini, gitu. Maka pintar-pintar kita itu bukan berarti kita yang dulunya eh, banyak berkontribusi atau banyak prestasi gitu. Tapi pintar-pintar kita mengemas diri kita itu untuk ditawarkan kepada mitra kita. Mitra kita itu adalah PDP kita itu. Dimana kita itu kalau memang punya kontribusi kecil tapi berdampak, maka itu bisa kita tonjolkan di esai kita ataupun saat substansi ketika lolos substansi nanti itu. Gitu ya, itu bisa dari saya. Maka lawan kita adalah diri kita sendiri gitu ya. Sering seringlah bertanya kepada kakak tingkat yang lolos LPDP ataupun dosen kita yang penerima beasiswa LPDP juga dan pada orang-orang lain gitu ya. Kemudian yang terakhir dari istri saya adalah berdoa karena tidak ada kekuatan melebihi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat berjuang. Mungkin selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa lah, luar biasa ini. Sharing session terakhir tapi menyala ini. Sudah dipersiapkan apa PPT-PPT-nya. Ini mungkin dari teman-teman ada yang bertanya langsung kepada Ikhwan, Mas Ikhwan yang baru baru sekali ini kemarin mendapatkan lolos seleksi LPDP. Atau mungkin langsung aja ke ini ya. Atau mungkin ada informasi dari Mas Ikhwan sembari kita menunggu, mungkin ada yang bertanya, mungkin ada yang malu-malu atau mungkin sudah lelah sambil konsentrasinya naik turun ini. Mungkin mau memberikan informasi. Iya, karena saya selaku Presiden SPW Jatim ya. Teman-teman di sini ada yang ikut acara pusat yang Scholarship Center itu mungkin bisa tulis di kolom chat yang ikut karena pendaftarannya sudah tutup ya tanggal 25 kemarin itu. Ada yang ikut teman-teman? Atau mungkin ada yang ikut di acara Kamdak yang dikomandoi oleh Udeni tadi, yang dari Malang, ada yang ikut? Mungkin bisa reaction di kolom chat. Ada. Ya, teman-teman silakan reaction. Silakan kalau ada yang ikut. Ini ya teman-teman ya. Terkait persiapan LPDP itu, saya harap itu ada teman ngobrolnya ya. Jangan sendiri, karena kalau sendiri itu nanti tidak tahu gitu, tidak tahu. Walaupun kalian sudah ada buku panduan gitu ya, saya sarankan tetap ada teman untuk diskusi ya terkait bagaimana persiapan seleksi beasiswa LPDP itu. Karena nanti akan tahu. Karena setiap tahun itu kebijakan dari LPDP itu selalu berubah gitu ya. Maka saya sarankan mungkin ada teman yang sama-sama ikut seleksi tahun ini ataupun yang sudah lolos itu jadi teman sharing ya, teman sharing untuk bisa tahu mungkin ada informasi terbaru atau mungkin apa namanya terkait tips dan trik dan sebagainya. Iya. Yang pusat diperpanjang sampai tanggal 29 katanya. Alhamdulillah, silakan kalau ingin daftar. Iya. Jadi kalau di Jawa Timur ini kita nggak ada timeline ya terkait terkait seperti kayak di pusat ya. Kita nanti kondisional aja di grup itu. Misalkan teman-teman mau tanya apa sesuatu terkait apa namanya tes TOEFL di mana atau mungkin mau pingin tanya terkait apa namanya apa namanya
susunan untuk esai, silakan gitu ya. Karena itu penting juga. Mungkin administrasi yang pengen ditanyakan itu tanya aja di grup. Jadi kita fasilitasnya ada di WhatsApp grup ya. Terkait mentoring mungkin bisa bergabung di Kamda Malang ataupun yang setiap malam Sabtu itu ataupun bergabung di pusat ya. Itu sudah tersedia. Nah, harapannya saya dari pribadi dan juga dari PSDMS Jawa Timur itu harapannya banyak kader kami itu yang lolos LPDP. Saya senang ya kalau ada kader kami itu yang lolos LPDP. Semakin banyak saudara-saudara kita di kami itu bisa lanjut studi gitu. Begitu ya teman-teman semuanya. Oke, keras dong. Ayo dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya karena atau mungkin atau kita cukupkan dulu aja. Nanti teman-teman bisa langsung tanya di grup. Nah, ini ada yang mau tanya terkait rekomendasi. Kak mau tanya untuk surat rekomendasi dari dosbing pembimbing skripsi atau dekan bagusnya Kak. Kalau dari pengalaman kakaknya dulu pakai rekomendasi siapa dan alur mintanya bagaimana? Iya, terima kasih atas pertanyaannya ya, Ira. Jadi terkait rekomendasi, saran saya itu dari orang atau tokoh ataupun dosen, jadi atau ketentu itu yang benar-benar kenal antum gitu, yang benar-benar kenal antum. Karena nanti di situ rekomendasi itu kan harus ditulis ya, bagaimana diri antum gitu. Misalkan dosen pembimbing itu kan paling nggak dia tahu ya track record dari akademiknya itu. Kalau dosen pembimbingnya sekaligus sih kan lebih baik lagi. Ataupun dekannya kalau memang benar kenal antum ya itu malah lebih bagus lagi gitu ya. Jadi saran saya adalah yang dipilih adalah yang paling kenal diri antum gitu. Mana yang paling didikri antum yang paling tinggi jabatannya itu ya. Kalau saya dulu itu dari eh, dosen yang sekarang jadi kalap ya, kalap saya dulu tidak linear ya. Saya dulu S1-nya pendidikan fisika, S2-nya manajemen pendidikan. Jika saya dulu pas minta rekomendasi itu dari kalap laboratorium di fisika. Gitu. Jadi yang paling tahu antum. Berdiskusi pembimbing juga boleh. Nah, alurnya bagaimana? Yang pertama ya jelas ya, lewat WhatsApp. Bisa juga lewat email ya. Karena dosen itu biasanya aktif di email juga. Gitu. Ya, WhatsApp dengan minta dengan baik gitu ya. Kalau memang pengen daftar LPDP gitu ya. Kalau memang eh, lama tidak kontak ya memperkenalkan diri lagi gitu ya. Dulu pernah ber, ber berapa namanya berinteraksi saat apa kalau memang jadi mahasiswa bimbingan ya kenalkan kalau antum adalah mahasiswa bimbingan dosen tersebut dan sebagainya. Kalau dekan ya dulu pernah interaksi dalam apa dan sebagainya. Biar kadang dosen atau dekan itu kadang lupa ya. Kalau punya kenalan dosen itu malah lebih baik lagi enak tuh kalau mintanya ya. Begitu. Begitu ya untuk tanya terkait dengan Oke, dosen pembimbing. Itu. rekomendasi. Saya dulu Siap. juga Saya dulu juga Oke. lewat WhatsApp juga lewat email gitu. Jadi semua semua jalur itu saya tempuh karena saya dulu itu termasuk orang yang nggak lama ya untuk persiapan gitu. Karena eh, ada kesempatan saya langsung gitu ya. Itu saya langsung daftar gitu ya. Kemudian saya tes TOEFL-nya juga online. Kemudian bikin bikin esainya juga di sela-sela saya kerja gitu ya. Saya buat gitu ya. Dulu saya juga ikut, nggak ikut sih yang di pusat ya. Cuma kenal dari kami pusat, sehingga saya tanya-tanya langsung dari kami pusat. Nah, Ini ada ini ada pertanyaan lagi pertanyaan kayaknya. lagi nih, ya, tentang rekomendasi online. Katanya kalau dia rekomendasinya sudah Hmm, ya. ini berlaku 12 bulan. Kalau Juni bagaimana ini? Mungkin Eh, bisa langsung jadi, dijawab. ya. Jadi saran saya kalau ini Juni 2024 ya, saya saran lagi minta rekomendasi lagi ya. Karena sekarang itu syaratnya adalah rekomendasi di tahun yang sama, tuh, di tahun yang sama. Itu maka saya sarankan minta di tahun ini karena sudah Juni 2024 gitu. Jadi saya sarankan untuk minta lagi.
Misalnya Gitu. secara lengkapnya di dalam surat rekom online-nya itu tercantum prodi dan univ yang batch kemarin. Sedangkan mau ngubah prodi dan univ di batch sekarang kira-kira itu gimana gitu. Gimana Kak gitu. Ya, saya Mungkin sarankan tadi ya minta lagi ya dengan prodi dan univ yang baru gitu. Setahu saya itu di tahun yang sama, maka karena sudah berubah tahun ya otomatis saya sekarang pakai yang tahun 2025. ini yang kemudian ini ada lagi ulul asmi terkait beda jurusan wajib dan jika wajib matrikulasi apakah LPDP harus pakai LOA atau LPDP mengcover matrikulasinya gitu. Ya, apakah LPDP-nya harus pakai LOA? Oh, maksudnya gini ya, kalau misalkan lintas jurusan ya, apakah daftar LPDP-nya pakai LOA atau tidak? Tidak harus ya. Jadi LPDP itu memberikan kebebasan. Kalau misalkan mau jalur tanpa LOA juga bisa. Lintas jurusan itu juga bisa. Nanti dikuatkan aja di esainya ya. Kenapa kok lompat ya atau pindah jurusan itu? Kenapa kok? Nah, itu harus kuat tuh alasannya. Terus kenapa kalau misalnya misalkan saya dulu itu pendidikan fisika, kenapa kok sekarang manajemen pendidikan? Nah, itu dikuatkan di esainya itu. Jadi nggak harus ya. Jadi nggak harus punya LOA dulu kalau lompat jurusan atau pindah jurusan. Terus kemudian apakah LPDP mengcover matrikulasinya? Tidak ya. Jadi LPDP itu kehitung ketika dia mulai aktif kuliah ya, gitu, mulai aktif kuliah. Jadi ketika masa matrikulasi itu tidak dihitung oleh LPDP. Dan beberapa kampus itu kalau misalkan lintas jurusan tidak ada matrikulasi ya, seperti kayak UM itu ya langsung langsung masuk ke jurusannya, ke fakultasnya gitu. Soalnya kalau kampus lain mungkin ada ya, seperti UNY itu ada matrikulasi. Gitu. Itu dari saya. Oke, siap, siap, siap. Ini ada pertanyaan. Sofi. Pertanyaan. Isi pertanyaan kurang nih saya. Kenal ini siapa nih? Ya, saran ya langsung saya jawab ya karena udah malam juga Ya, nih ya. G. Kalau belum punya IELTS, segera untuk persiapan IELTS ya. Karena IELTS itu kan juga cukup mahal dan juga ini ya, seleksinya juga lumayan ya daripada TOEFL ya. Jadi saran saya adalah persiapan IELTS itu karena ini kan mau perguruan tinggi luar negeri ya. Jadi meskipun ini mumpung masih semester 8 juga ya, bisa persiapan dari sekarang kalau belum punya IELTS gitu. Kalau selain itu akademiknya mungkin di ini ya, di apa namanya? Publikasi ya. Kalau nanti bisa dipublikasikan skripsinya paling nggak minimal ya Sinta lah, Sinta 3 lah ya. Nanti bisa dipublikasikan juga. Karena itu memperkuat ya diri diri kita. Karena kemarin saat saya substansi itu juga ditanya, apakah sudah publikasi di Sinta gitu. Saya dulu kebetulan pernah lolos PKM ya, PKMKC sebagai ketua PKMKC. Sehingga itu juga ditanyakan saat itu. Jadi apa namanya experience kita riset kita dulu itu juga ditanyakan gitu. Itu saran saya mumpung masih semester 8 ya kepada Ustofi seperti itu. Izin ya, saya izin karena ini waktunya sudah mulai malam gini ya. Oke. Izin saya selesaikan dulu untuk pertanyaan di webinar sekarang ini. Oke, terima kasih kepada Ikhwan dan terima kasih juga kepada semua peserta yang sudah hadir sampai malam hari ini, sampai pukul 21.50. Terima kasih, terima kasih atas partisipasinya dan kami dari panitia acara webinar persiapan seleksi beasiswa LPDP 2025 memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian, penyajian, dan persiapan acara kami belum maksimal memberikan acara ini secara baik. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya secara teknis kepada pembicara di malam hari ini, bisa langsung di grup yang kita sudah kami buatkan, langsung bertanya, kalau bisa ngetek langsung ke teman-teman pembicara kita.
Jangan malu, jangan sungkan karena persiapan LPDP itu tidak kenal sungkan antum gitu. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaik. Foto dulu Terima sebelum kasih. diakhiri. Wassalamualaikum. Di foto dokumentasi Wassalamualaikum dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi dulu sebelum diakhiri. Oh iya, dokumentasi dulu. Saya sebentar. Remove spotlight dulu. Ini sepertinya. Ada yang udah keluar ya. Ayo siap. Yang bisa menyalakan kameranya silakan nyalakan. Kalau tidak bisa ya saya dokumentasi dulu keseluruhan yang ada. 1, 2, 3. Nah, ini ada yang mau nyalakan. Oke. 1, 2, 3. Sip. Sudah Ani masukkan dokumentasinya. Terima kasih atas waktunya. Saya dari panitia izin dulu, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dari mimpiku, ada sesuatu yang hilang dari bangsaku. Telah hilang jati diri dalam jiwa pribumi. kita merasakan kesedihan dan kemiskinan di negeri sendiri. Mari bersatu, wahai bangsaku.